Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan operan, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat serta karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di sini. Pada siang hari ini, hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, akan dilakukan kegiatan operan yang rutin kita lakukan setiap pergantian shift. Kepada perawat pelaksana yang dinas pagi, dipersilakan untuk menjelaskan kondisi pasien masing-masing pada saat ini ke perawat pelaksana yang dinas siang. Dan untuk ketua tim, saya persilakan untuk memvalidasi data yang sudah ada untuk merencanakan tindakan keperawatan selanjutnya. Silakan kepada Katim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan kondisi pasien saat ini. Jumlah pasien saat ini berjumlah 5 pasien dengan kondisi tingkat ketergantungan minimal 2 orang, parsial 3 orang. Untuk penjelasannya nanti akan dijelaskan oleh perawat pelaksana Mbak Arinda, Mbak Dwizul, Mbak Mas Andre, dan Mbak Clara. Sebagai pelaksana shift pagi, untuk Mbak Arinda bisa menjelaskan tentang kondisi pasien, monggo. Terima kasih untuk Katim yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan mengenai kondisi pasien. Untuk pasien yang saya kelola ada satu, yaitu Nyonya W dengan diagnosa anemia. Untuk riwayat keluhan utamanya, pasien mengatakan kepalanya sangat pusing dan badannya terasa sangat lemas. Pasien juga mengatakan energi tidak pulih walaupun sudah tidur, jadi pasien kurang tenaga. Untuk riwayat keluhan saat masuk RS, pasien datang dengan keadaan sangat lemah dan kurang tenaga pada tanggal 1 Desember 2020 pukul 4 dini hari. Masalah keperawatan yang ditemukan yaitu keletihan berhubungan dengan kondisi fisiologis dan intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Untuk intervensi yang dilakukan yaitu pemantauan tanda-tanda vital, edukasi aktivitas atau istirahat, manajemen energi, dan terapi relaksasi. Selanjutnya yang terakhir ada terapi transfusi darah VGR. Untuk implementasinya sendiri yaitu memonitor tanda-tanda vital, mengidentifikasi kebutuhan istirahat, monitor pola tidur, dan identifikasi teknik relaksasi yang pernah efektif digunakan. Yang terakhir yaitu mengirim sampel darah ke laborat untuk mengecek golongan darah pasien tersebut. Untuk evaluasinya sendiri yaitu subjeknya kepalanya sangat pusing dan badannya terasa sangat lemas. Pasien juga mengatakan energi tidak pulih walaupun sudah tidur, jadi pasien merasa kurang tenaga. Selanjutnya data objektifnya, tanda-tanda vitalnya, tekanan darahnya 90/70, nadinya 65 kali per menit, RR-nya 80 kali per menit, untuk suhu tubuhnya pasien 37,5 Celcius. Untuk HB pasien sangat rendah yaitu 9,5 gram dalam 1 desiliter. Pasien juga terlihat pucat, sudah melakukan pengiriman sampel darah pasien ke laborat. Untuk penilaian sendiri, gangguan tidur, pola tidur, tanda-tanda vital belum teratasi. Untuk perencanaan selanjutnya yaitu melanjutkan intervensi pemantauan tanda-tanda vital, mengedukasi aktivitas atau istirahat, manajemen energi, dan terapi relaksasi. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh perawat pelaksana 2. Baik, silakan untuk perawat pelaksana 2 bisa menjelaskan kondisi pasien. Terima kasih untuk Katim IGA yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan mengenai kondisi pasien. Untuk pasien yang saya pegang ada satu pasien, yaitu Nyonya
usia 33 tahun dengan diagnosa medis anemia, keadaan umum lemah, tanda-tanda vital terakhir pukul 11, tekanan darah 90/70, nadi 84 kali per menit, RR 22 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, HB-nya 9,5 gram desiliter, konjungtiva anemis, program terapi pemberian transfusi darah PRC 2 kantong tanggal 2 Desember 2020, pankes dan pemberian bantuan ADL. Untuk masalah keperawatan yang ditemukan yaitu intoleransi aktivitas. Implementasi yang sudah kami lakukan, yang pertama monitor TTV, memberikan transfusi darah PRC 2 kantong jam 8, memonitor kelelahan fisik dan emosional, lakukan latihan tentang gerak pasif dan aktif, memfasilitasi duduk di sisi tempat tidur jika tidak dapat berpindah atau berjalan. Kemudian menganjurkan tirai baring, menganjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Untuk evaluasinya, data subjektifnya pasien mengatakan badannya terasa lebih segar, pasien mengatakan merasa baik-baik saja setelah aktivitas, pasien mengatakan kepalanya sudah tidak pusing. Untuk data objektifnya, pasien tampak lebih segar, pasien tampak ADL mandiri. Untuk penilaiannya, masalah teratasi, perencanaannya intervensi dihentikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk perawat Duyun sudah menjelaskan kondisi pasien saat ini. Nah, untuk perawat pelaksana selanjutnya boleh untuk menjelaskan terkait kondisi pasien saat ini. Monggo, Mbak Aveni. Terima kasih untuk kesempatan pada Katim yang sudah memberikan kesempatan untuk menjelaskan kondisi pasien. Untuk pasien yang saya pegang ada 2 pasien. Yang pertama yaitu Tuan B, berumur 40 tahun dengan diagnosa medis stroke hemorrhagic, keadaan umumnya lemah, tanda-tanda vitalnya tekanan darah 160/95, nadinya 88 kali per menit, respiratornya 20 kali per menit, dan suhunya 37,1 derajat Celcius. Dari hemaperasa sinistra, kulit punggung merah, terasa pegal dan perih, kuku klien tampak kotor dan panjang, klien tidak mampu menggerakkan anggota tubuh. Program terapi piracetam 3 kali 10 ml per injeksi vena. Masalah keperawatan yang ditemukan adalah gangguan mobilitas fisik. Implementasi yang sudah kami lakukan, yang pertama yaitu mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, memonitor tekanan darah, memfasilitasi melakukan pergerakan dengan alat bantu, melibatkan keluarga untuk membantu pasien, dan mengajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan. Evaluasinya yaitu data subjektifnya pasien mengatakan sakit kepala, data objektifnya yaitu pasien tampak lemas dan berbaring di tempat tidur, tekanan darahnya 140/80 mmHg, sedangkan penilaiannya yaitu masalah pada gangguan mobilitas fisik sudah teratasi dan perencanaannya intervensinya sudah dihentikan. Nah, untuk pasien yang kedua yaitu Tuan S yang berumur 50 tahun dengan diagnosa stroke hemorrhagic, rambut kotor, kusut acak-acakan dan berbau 1 minggu belum keramas, sedangkan tekanan darahnya 160/95 mmHg, nadi 88 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, dan suhunya 37,1. Program terapi piracetam 10 ml per injeksi vena dan belum terpasang infus. Masalah keperawatan yang ditemukan adalah defisit perawatan diri. Implementasi yang sudah kami lakukan yaitu yang pertama mengidentifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri dan siapkan keperluan pribadi. Selanjutnya memfasilitasi kemandirian bantu jika tidak mampu melakukan perawatan diri dan menganjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten. Nah, selanjutnya mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya dan memonitor tekanan darah. Untuk evaluasinya yaitu data subjektifnya pasien mengatakan belum mampu melakukan perawatan diri secara mandiri. Untuk data objektifnya yaitu pasien tampak lemah. Penilaian defisit perawatan diri sudah teratasi dan perencanaannya yaitu intervensinya sudah dihentikan. Untuk selanjutnya
menjelaskan tentang kondisi pasiennya. Baik, terima kasih untuk Mbak Feni yang sudah menjelaskan terkait kondisi saat ini. Silakan bisa lanjut ke Mas Andre. Monggo. Baik, terima kasih untuk kesempatannya kepada Katim yang sudah memberi kesempatan menjelaskan kondisi pasien. Untuk pasien yang saya pegang ada satu pasien, yaitu Tuan T, umur 40 tahun, dengan diagnosa medis AMI, EKG tanpa ST elevasi, tekanan darah 160/95, dan nadi 100, RR 30 kali per menit, dan suhu 39. Akral hangat, berat badan 80 cm, tinggi badan 160, dan pasien mengatakan sesak nafas, mengeluh lemah letih, bed rest, tidak mampu. Bukan bantuan keluarga, terpasang kateter 8 hari, urin berwarna keruh, penis kotor dan bau, jumlah urin tertampung 400 cc, kena kemerahan, punggung terasa gatal dan terasa pegal, lengan dan kaki pegal kesemutan. Hari ini mendapat terapi kaprofil 20 mg dan antisilin 500 mg. Masalah keperawatan yang ditentukan adalah penurunan curah jantung. Untuk implementasi yang sudah kami lakukan itu ada memonitor realita vital, memberikan terapi oksigen masakan 3 liter, dan mengidentifikasi penurunan curah jantung, kolaborasi obat ampicillin 50 mg, dan kolaborasi obat kaptropil 20 mg. Untuk intervensinya, pasien mengatakan sesak nafas berkurang, pasien mengatakan sudah tidak merasa lemas, dan data objektifnya pasien tanpa alar, untuk tekanan darah 130/70, dan 100, dan nadinya 90, dan suhu sudah normal 36, dan masalah sudah teratasi sebagian, dan perencanaan lanjutan intervensi. Baik, sudah untuk pasien saya. Terima kasih. Terima kasih untuk para perawat pelaksana yang shift pagi. Untuk saat ini saya akan serahkan kepada ketua tim Mas Franky, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk tim 1 karena sudah mendelegasikan pasien kita hari ini kepada tim 2. Untuk tim 2, saya persilakan untuk memvalidasi data yang telah disampaikan kepada tim 1. Terima kasih untuk tim 2 sudah memberikan kesempatan saya mengenai kondisi pasien. Dengan pasien atas nama Nyonya W, usia 25 tahun dengan diagnosa anemia. Untuk implementasinya yaitu yang pertama memonitor tanda-tanda vital, mengedukasi aktivitas atau istirahat, memanajemen energi, yang terakhir stabilisasi. Untuk evaluasinya yaitu subjek dengan pasien mengatakan kepalanya sangat pusing, badannya terasa sangat lemas, dan pasien juga mengatakan energi tidak pulih walaupun sudah tidur, jadi pasien kurang tenaga. Untuk data objektifnya yaitu tekanan darah 90/70 mmHg, nadi 65 kali per menit, respiratori 80 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, dan HB 9,5 GL per DL. Pasien terlihat pucat. Penilaiannya, gangguan tidur, pola tidur, tanda-tanda vital belum teratasi. Kemudian untuk planningnya yaitu melanjutkan intervensi. Yang pertama memonitor tanda-tanda vital, mengedukasi aktivitas atau istirahat, memanajemen energi, dan relaksasi. Untuk pasien selanjutnya akan dilanjutkan oleh perawat pelaksana 2 Berti. Terima kasih untuk perawat pelaksana Mbak Clara yang sudah memberikan untuk menjelaskan ulang mengenai kondisi pasien. Untuk pasien yang saya kelola ada 2 pasien. Pertama adalah
dengan usia 33 tahun dengan diagnosis medis anemia. Sudah dilakukan pemeriksaan yaitu lalu sudah diberikan transfusi darah ke 2 kantong. Untuk masalah keperawatan, Tolong Mbak Clara mic-nya di-off-kan ya. Implementasi yang sudah diberikan yaitu monitor kelemahan fisik dan emosional, lalu yang kedua melakukan latihan tentang gerak pasif aktif, lalu memfasilitasi duduk di sisi tempat tidur, dan yang terakhir ada menganjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Lalu pada evaluasinya ditemukan data subjektif yaitu klien mengatakan badannya terasa lebih segar, lalu klien mengatakan merasa baik-baik saja setelah beraktivitas. Untuk data objektifnya, tampak pasien ADR klien sudah mandiri dan tampak pasien badannya sudah terasa lebih segar. Untuk penilaiannya, masalah sudah teratasi dan perencanaannya hentikan intervensi. Kemudian untuk pasien yang kedua yaitu ada Tuan P dengan diagnosa stroke hemorrhagic, yaitu tekanan darahnya 160/95 mmHg dan suhunya 37 derajat Celcius. Lalu untuk masalah keperawatan yang ditemukan adalah mobilitas fisik, dan implementasi yang sudah dilakukan ada mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, lalu memonitor tekanan darah, memfasilitasi melakukan pergerakan dengan alat bantu, melibatkan keluarga untuk membantu pasien, dan mengajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan, seperti duduk di tempat tidur. Lalu untuk evaluasi pasien ditemukan data subjektifnya, pasien mengatakan sudah sakit kepala, lalu untuk data objektifnya, pasien tampak lemas dan berbaring di tempat tidur. Lalu untuk penilaiannya, masalah sudah teratasi dan perencanaan hentikan intervensi. Kemudian selanjutnya, kondisi pasien bisa dijelaskan oleh perawat ketiga yaitu Mbak Hira. Baik, terima kasih perawat pelaksana 2 Mbak Berti sudah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan kondisi pasien. Untuk pasien yang saya kaji ada 2. Yang pertama, pasien Tuan S umur 50 tahun dengan diagnosa stroke hemorrhagic dengan masalah keperawatan defisit perawatan diri. Implementasi yang sudah dilakukan mengidentifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan dan siapkan keperluan mandi, memfasilitasi kemandirian, bantu jika tidak mampu, melakukan perawatan diri, dan anjurkan melakukan perawatan secara konsisten. Yang ketiga, mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, dan memonitor tekanan darah. Untuk evaluasi dari intervensi tersebut, untuk data subjektifnya, pasien mengatakan belum mampu melakukan perawatan diri secara mandiri. Untuk data objektifnya, pasien tampak lemah. Untuk penilaiannya, masalah belum teratasi. Lalu lanjutkan intervensi dengan melakukan perawatan diri secara mandiri dan mengecek tekanan darah. Selanjutnya untuk pasien yang kedua ada Tuan T dengan umur 40 tahun, diagnosa medis AMI dengan masalah keperawatan penurunan curah jantung. Implementasi yang sudah dilakukan ada memonitor TTV, terus pemberian terapi oksigen nasal kanul 3 liter, lalu mengidentifikasi penurunan curah jantung, kolaborasi obat ampicillin 50 mg dan kolaborasi obat captopril 20 mg. Evaluasi dari intervensi implementasi tersebut, data subjektif pasien mengatakan sesak nafas berkurang, pasien mengatakan sudah tidak merasa lemas. Data objektifnya pasien tampak lebih segar dengan tekanan darah 130/70 mmHg, SpO2-nya 100%, untuk nadinya 90 kali per menit,
Suhunya 36 derajat Celcius. Masalah teratasi sebagian. Lanjutkan intervensi. Terima kasih untuk perawat pelaksana 3 Mbak Hira yang sudah menjelaskan kondisi pasien. Ya, baik Mas. Untuk selanjutnya, apakah ada tambahan dari tim 1? Tidak, Pak. Ya, Pak. Tidak. Baik, saya kembalikan kepada Bu Karu. Baik, terima kasih untuk para katim dan perawat pelaksana yang sudah mendelegasi dan memvalidasi kondisi dari semua pasien saat ini. Mungkin ada yang perlu ditambahkan untuk memvalidasi. Jika ada, mari kita langsung ke ruang perawat. Baik, Bu. Langsung saja, bagaimana keadaan kita langsung ke ruang pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Bapak dan Ibu saat ini? Seperti biasa, kita hari ini akan melakukan kegiatan timbang terima yang rutin setiap gantian shift. Tujuan dari timbang terima ini adalah mengkomunikasikan keadaan Bapak dan Ibu sekarang dan menyampaikan informasi yang penting antar shift JT. Perkenalkan kepada perawat pelaksana pagi ini dari tim 1 ada Mbak Iga, Mbak Arinda, Mbak Dwiyul, Mbak Penny, dan Mas Andre. Dan dari tim 2 ada Mas Franky, Mbak Clara, Mbak Berti, Mbak Hera yang akan menggantikan perawat pelaksana siang. Masing-masing perawat pelaksana dari tim 1 dan tim 2 yang dinas siang melakukan validasi langsung kepada pasien. Silakan Mbak Clara. Apakah ada yang dirasakan apakah ada perkembangan yang lebih baik dari sebelumnya? Iya, suster. Saya masih lemas dan pusing, sus. Oh iya, Bu. Istirahat ya, Bu. Ibu jangan terlalu cemas, karena sudah ada terapi obat yang diberikan dokter. Baik ya, Bu. Tidak perlu sungkan bila memerlukan bantuan. Kami akan selalu siap memberikan pelayanan yang terbaik. Iya, Sus. Terima kasih. Demikian perawat pelaksana dari masing-masing tim yang menanyakan secara bergantian keluhan dari semua pasien untuk memvalidasi data yang dilaporkan oleh perawat pelaksana masing-masing tim pagi. Mungkin ada tambahan atau koreksi yang perlu didiskusikan kembali. Jika tidak, saya terima kasih kepada semua pihak yang telah mengikuti timbang terima ini. Aja, Bu. Kita ke nurse station. Baik, Bu. Kita tadi sudah bersama-sama melakukan kegiatan timbang terima. Saya harap dengan adanya kegiatan ini, proses pendelegasian tugas antar shift bisa jelas dan terstruktur. Mungkin dari pasien tadi ada yang masih harus didiskusikan lagi. Nah, ada tambahan dari pasien kamar 3 atas namanya L masih mengeluh lemas dan pusing. Silakan Mbak Dwi, dan apa tidak? Dari Katim ada tambahan apa tidak? Mbak Iga, Mas Franky? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Maaf, Bu. Tadi yang untuk Nyonya L tadi sudah diberikan terapi obat yang sesuai dianjurkan oleh dokter. Kan Baik Mbak, baik siap. terapi obat yang Ya, sesuai baik. dianjurkan dari dokter. Iya Mbak. Baik, terima kasih atas kerjasamanya yang telah bekerja dengan baik
demikian hasil timbang terima yang telah kita lakukan hari ini memberikan banyak. Semoga kita semua diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas masing-masing. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Bagi yang sip pagi silakan pulang dan hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan, dan yang sip siap selamat menjalankan tugas dan semangat. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.